Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang kami hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka pondok Ramadan untuk memperkuat keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang kami hormati, kita berpuasa sudah berapa hari? 22 ya? Ya, ada 22, ada yang 23. Kenapa kok beda gitu ya? Ada yang bertanya enggak? Ada yang ingin tahu enggak? Oke. Saya beritahu supaya sebagai wawasan panjenengan semua. Jadi kalau kita mengacu kepada Quran, perintah poso itu ada di dalam Quran ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai wong kang padha iman, kutiba alaikumusiyam, den wajibno poso ing antarane sira kabeh kama kutiba alal ladzina min qablikum, kaya dene den wajibno ing atase wong-wong sing sadurunge sira la'allakum tattaqun, agar supaya sira kabeh dadi wong takwa. Diperintah ya, ajit ya. Kapan puasanya? Dalam ayat yang saya bacakan tadi. Nggak ada, nggak kelihatan. Menurut poso tok, kapan poso nih? Menit tambahan nggak ada. Dengan poso menurut tok, pembian poso nih sebulan telung dino. Nah setahun berarti 36. Kita poso nih sebulan, berarti situ 29 atau 30. Belum jelas kapan poso. Dijelaskan oleh ayat berikutnya, ayat 184. Poso ngono ayamam makdudah, beberapa hari yang bisa dihitung. Beberapa hari bisa dihitung berapa hari? 10 hari ya bisa dihitung, 5 hari ya bisa, saulan ya bisa, nggak jelas juga. Itu fakta. Tapi coba mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 185. Ini yang baru jelas. Jadi ayam makdudah tadi dalam ayat 185 disebutkan adalah sahru Ramadan. Berarti poson itu diperintahkan pada bulan Ramadan. Allazi unzila fihil Quran, yang di dalamnya bulan Ramadan itu diturunkan Quran. Quran biasa disebut apa? Nuzulul Quran. Tanggal berapa? Berapa? 17. Orang Indonesia biasa merayakan Nuzulul Quran itu tanggal 17. Tapi ada yang mengatakan tidak tanggal 17. Tanggal berapa? 24 Ramadan. Mengacu kepada firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini pada malam Qadar. Malam Qadar itu tanggal berapa?
tanggal 20 sampai akhir. Berarti tidak tanggal 17. Loh, beda loh ya. Gimana kita menjawab seperti ini? Nah, ini perlu mikir. Sehingga ada orang alim itu mengatakan bahwa Quran itu memangnya turun dua versi. Yang versi pertama itu turun sekaligus 30 juz. Versi kedua turunnya secara tartilan selama 22 tahun lebih. Yang dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan diakhiri dengan surat 5 ayat 3 al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Itu Quran. Makanya kenapa kalau tidak ditulis dari Iqra ya, kalau ditulis dari Fatihah? Pernah nggak panjenengan ini mikir kok iso ditulis toko Fatihah kok gak toko Iqra, toko turunnya pertama? Nah ini mau mikir supaya kita paham Islam. Jadi Islam yang turun, Quran yang turun sekaligus tadi jumlahnya 30 juz. Penjabarannya, penerapannya itu kondisional. Kenapa diturunkan Iqra? Mungkin Iqra kita beda dengan Iqra-nya Rasulullah. Iqra-nya orang-orang di Australia mungkin beda. Iqra-nya orang di Rusia beda, di Amerika beda. Tergantung masalah yang dihadapi. Nah, masalah yang dihadapi oleh Rasulullah waktu itu adalah orang-orang Arab itu menganggap bahwa Tuhan itu 3. Apa saja? Lata, Uzza, dan Manata. Turun Iqra. Iqra ini mengkonter paham itu tadi. Disuruh bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Dikonter itu. Maka saya katakan Iqra-nya tiap-tiap daerah itu beda. Nah, penerapan ini adalah jawaban daripada persoalan. Ada di dalam Quran versi yang saya sebut versi nuzul, versi yang turun dari Iqra. Itu penjabaran penerapan Quran. Nah, ini sulit loh. Ini kalau tidak dipahami akhirnya orang itu membawa Quran. Oh, Quran itu loh. Saya bawa, saya mesti amal soleh. Padahal dalam Quran itu isinya juga radikal, juga moderat. Contoh yang radikal. Tahu ayat-ayat yang radikal? Kasih contoh ya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an. Sesungguhnya Allah telah membeli pada orang-orang beriman itu dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi orang beriman itu dituku oleh Allah, dibayari swarga. Nah, mereka itu cirinya adalah mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Loh, gak radikal kan? Ya, radikal. Sementara sekarang kita sudah dicekoi supaya apa? Berlaku moderat. Nah, kalau itu kita laksanakan, yang radikal kita buang, kita pakai yang radikal, moderat saja, itu artinya kita sudah mengkufuri sebagian isi ayat Quran dan mengimani kepada sebagian yang lainnya. Dan itu tidak dibolehkan. Kalau kita melakukan itu, maka pada hari kiamat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Ada di dalam Quran surat 2 ayat 85. Apa tuh ya? Kalau kita terapkan Quran benar, kita akan berhadapan dengan aturan pemerintah. Tapi kalau tidak kita laksanakan, kita berhadapan dengan Islam. Maju kena, mundur kena. Kan itu ya. Lah kita harus ngerti solusinya. Makanya saya pilih orang-orang yang kelasnya tinggi-tinggi.
Ya, SMA, SMK, apa-apa. Coba bisa berpikir. Nah, solusinya adalah dengan hukum qiyas. Hukum qiyas itu misalnya Allah melarang melakukan sesuatu, kemudian kita melanggar melakukan sesuatu, tapi tidak berdosa. Loh enak ya? Loh emang enak, hukum Islam itu lentur. Asal alasannya cocok gitu. Jadi hukum Islam itu sebenarnya hukum yang sangat toleransi. Jadi orang Islam itu tidak perlu diajari untuk toleransi, karena ajarannya sudah toleransi. Innama karrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka siapa memakannya melanggar. Tapi boleh jadi kita makan tidak melanggar, karena ayat itu belum selesai. Famanit turra ghairu baghin fala adin fala isma alaihi. Maka barang siapa terpaksa memakannya karena sesuatu hal dan dalam memakannya tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Loh, tadi tidak boleh tapi dimakan gak dosa, karena ada alasan syar'i yang membolehkan makan itu. Kalau kita sebagai orang Islam yang wajib melaksanakan Quran itu isinya macam-macam. Ya ono moderat, ono radikal. Kalau kita tidak bisa melakukan yang radikal, itu derajatnya seperti orang yang makan babi dalam keadaan terpaksa, tidak berdosa, tapi terpaksa. Maka kalau ada orang makan babi, dua orang makan babi, yang satunya dengan sukarela, yang satunya dengan terpaksa, maka yang sukarela dosa, sing terpaksa justru pahala. Ini solusi. Jadi kita tidak mudah dibodohi oleh orang. Oh, ini sudah titik. Kemudian